Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Adi Syahrani, mahasiswi yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD yang diampu oleh Dr. Otip Satidi Hidayat MPD, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan opini tentang konsep dasar PPKN SD. So, keep on watching. Keragaman merupakan hal yang sangat dekat dan melekat bagi masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, Indonesia memiliki beraneka ragam suku, etnis, budaya, dan bahasa sebagai karakter dan ciri khas tersendiri. Meskipun berbeda-beda, masyarakat Indonesia terus berusaha untuk memelihara keberagaman yang ada dan hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dengan begitu, tak heran jika sikap toleransi ditanamkan kepada seluruh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerus bangsa. Hal ini menjadi salah satu upaya agar masyarakat dapat saling bertoleransi terhadap perbedaan yang ada. Selain itu, toleransi juga perlu ditanamkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. Pentingnya, sikap toleransi yang dimiliki oleh masyarakat ini dirasa perlu dikembangkan sejak dini melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, unsur pendidikan multikultural dapat dijadikan salah satu upaya dalam menanamkan fungsi PPKN, yaitu pendahuluan cinta tanah air dan bangsa. Bagi saya, dalam bersikap cinta tanah air dan bangsa, kita perlu memahami kondisi bangsa ini. Salah satunya yaitu dengan bertoleransi dan menyadari banyaknya etnik, suku, agama, dan budaya sebagai upaya preventif dalam menghadapi konflik horizontal yang rentan terjadi di Indonesia. Dalam pengimplementasiannya, pendidikan multikultural tidaklah menjadi satu mata pelajaran tersendiri yang terpisah, melainkan diintegrasikan secara terpadu ke dalam pelajaran PPKN. Dengan begitu, maka dapat dikatakan ada PPKN dalam pribadi yang multikultur. Tapi sebelumnya, kenapa sih kita memerlukan PPKN? Kalau dipikir-pikir, negara Indonesia yang masyarakatnya majemuk ini rentan banget nih terjadi konflik horizontal. Mulai dari maraknya kasus tawuran antar pelajar hingga konflik besar yang pernah terjadi seperti konflik Poso, tragedi Sampit, pertikaian etnis Tionghoa dan suku Jawa, dan konflik lainnya. Tentunya kita nggak mau kan kejadian menyeramkan itu terulang kembali. Belum lagi jika mengingat dampak kerugian fisik maupun non-fisik yang dapat ditimbulkan dari suatu konflik. Dengan begitu, perlunya PPKN dalam menanamkan toleransi dan moral dapat dijadikan modal sebagai pendukung pribadi yang multikultur. Pendidikan Civic atau PPKN merupakan proses penyiapan generasi muda agar mampu menjadi warga negara yang baik, yang memahami hak dan kewajiban, mampu mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, di mana hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan kaum akademisi saja, tetapi masyarakat pun harus mau bekerja sama dalam mencetak generasi good citizenship. Karena dalam lingkungan masyarakatlah praktek-praktek nilai dan moral akan berlangsung. Perlu diingat, dalam pembentukan karakter yang multikultur, kesadaran tersebut juga diciptakan sendiri melalui pemahaman dan keterbukaan hati dan pikiran untuk melihat realitas perbedaan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sekian opini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Silahkan like jika kalian setuju dan jangan lupa berikan kritik dan saran melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa.